Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Tiono, NIM 19006058. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memilih pasangan dengan mata kuliah konseling pranikah, dosen pembimbing Dr. Nurfahana, SPD MPD Cons. Sebelum memasuki materi memilih pasangan, saya sedikit membahas motivasi berkeluarga yang dijelaskan sebagai berikut. Menurut Kadzim 2007, bermacam-macam motivasi dalam menikah. Yang pertama itu ada motivasi biologis. Nah, motivasi biologis ini untuk menikah berhubungan erat dengan sempurnanya masa pertumbuhan dan kematangan seseorang, yang dikenal dengan masa balik atau pubertas. Motivasi seperti ini berbeda antara manusia dengan hewan, karena pada hewan, motivasi sifatnya terbatas dan cenderung musiman. Sedangkan pada diri manusia, motivasi biologis ini bersifat stabil dan terus-menerus. Selanjutnya, Kadzim 2007 mengemukakan bahwa selain motivasi biologis juga dapat membentuk kekuatan lain yang bersifat psikologis, sosial, dan akal. Selanjutnya masuk ke motivasi psikologis. Motivasi psikologis untuk menikah termasuk salah satu motivasi terbaik dalam perilaku manusia setelah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab motivasi ini berkaitan erat dengan masalah naluri dan perasaan, sehingga segala macam perasaan indah yang melingkupinya juga berkaitan dengan nilai-nilai akhlak sebagai melahirkan keinginan untuk berbuatan baik. Dalam Islam, motivasi psikologis untuk menikah ini dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai landasan motivasi spiritual yang dapat memberikan ketentraman jiwa. Motivasi ini merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, maka bisa jadi pandangan seseorang terhadap pernikahan berbeda. Namun seseorang melakukan dengan tujuan pencapaian ketentraman batin ataupun psikologis. Yang ketiga ada motivasi sosial. Motivasi sosial dalam mengarungi kehidupan rumah tangga merupakan motivasi alamiah terkait dengan kapasitas manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial selain makhluk individu. Hubungan antara sesama manusia membentuk perilaku individu yang diharapkan. Karena itu, di balik perilaku kemanusiaan tersebut lahir motivasi sosial yang berhubungan dengan keinginan manusia untuk memiliki anak dan melestarikan keturunannya di suatu sisi. Dan perlunya mewujudkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi lain. Motivasi keempat itu motivasi akal. Motivasi akal dalam menikah merupakan suatu media yang memikul tanggung jawab moral sebagai seseorang, baik moral yang bersifat pembawaan maupun yang bersifat psikologis dan sosial. Sebab akal merupakan tempat bergantungnya tanggung jawab, sedangkan moral akan menjadikan seseorang mau menerima nilai-nilai dan dasar-dasar yang dapat diterima oleh akal. Melalui keterampilan akal, manusia dapat mengendalikan perilaku, bahkan dalam teori rasional emotif perilaku. Dengan akal, akan dapat mengubah perilaku individu yang negatif menjadi perilaku yang positif, sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yang efektif bagi pasangan suami istri tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke hakikat dan manfaat pernikahan. Berkaitan dengan prinsip kemanfaatan, dalam pernikahan, Kadzim 2007 mengupakan bahwa pernikahan hakikatnya mengandung pengertian terkait dengan aspek kemanusiaan, sosial, dan personal. Pernikahan juga merupakan aturan sosial yang berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan aturan masyarakat yang berlaku. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang bisa dilalui oleh umumnya umat manusia dalam menjalankan kehidupan sebagai suami istri.
Apabila kita mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula pentingnya langkah persiapan ketahanan untuk membentuk suatu keluarga yang ideal. Menurut Latif 2005, mengemukakan bahwa pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan hidup yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Aturan agama membentuk dengan pemikiran yang sehat, memandang pernikahan sebagai suatu hal yang suci, sakral, dan merupakan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat karena agama menyuruhkan pernikahan harus diawali dengan perjanjian yang kokoh, sehingga memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram. Menurut Latif 2005, mengumumkan beberapa kesimpulan terkait dengan apa yang dikemukakan penjelasan yang sebelumnya. Yang pertama itu, orang yang kawin hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang lebih hidup membujang. 2, dalam penjara lebih sedikit persentase orang kawin dibandingkan dengan orang yang membujang. 3, orang yang kawin juga lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan dengan orang yang hidup membujang. 4, orang yang kawin jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan orang yang membujang. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi memilih pasangan. Memiliki pasangan untuk menikah ialah suatu harapan setiap individu. Pasangan adalah teman hidup di saat senang maupun susah. Setiap orang mempunyai ekspektasi tersendiri terhadap pasangannya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam, sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Namun, terhadap kepemiripan pandangan ideal pada individu yang ada dalam suatu kelompok yang sama, karena pasangan mereka pilih adalah pasangan yang dirasakan tepat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga setiap kelompok masyarakat cenderung menginginkan pasangan yang memiliki kesamaan sikap, nilai-nilai, dan atribut lainnya. Memilih pasangan memerlukan waktu untuk mengambil keputusan. Tenggang waktunya berbeda-beda, tergantung kebutuhan masing-masing individu. Apakah untuk memilih waktu yang sangat singkat ataupun lama. Biasanya kriteria individu tersebut akan lebih spesifik jika akan membina hubungan untuk jangka waktu yang lama. Tindakan pengambilan keputusan memilih pasangan sifatnya tidak rutin, karena tidak menjadi setiap jangka waktu tertentu, namun insidental. Biasanya membutuhkan pertimbangan dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah nilai-nilai yang dianut masing-masing individu, sikap, kebiasaan, dan atribut lainnya. Faktor tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk melestarikan budaya yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut DG Nova 2008, ada faktor mempengaruhi pemilihan pasangan, yaitu latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setiap memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam latar belakang tersebut, dari calon pasangan akan diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kelas sosioekonomi, yang mana salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik
adalah jika memilih pasangan dengan status sosioekonomi yang baik. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang dengan status ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik bila dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pendidikan dan inteligensi. Secara umum, ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan yang ketiga itu faktor agama. Faktor ini juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan. Karena agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dengan asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama mempunyai kemungkinan anak-anak akan tumbuh dan dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat. Adapun karakteristik yang dianjurkan atau yang harus dimiliki sebagai calon dan istri. Yang pertama itu taat beragama, bagus agamanya, memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang. Dianjurkan untuk menikah seseorang perempuan suci, taat dan dipercaya, penyayang dan subur. Adapun kriteria dari calon suami yang pertama taat beragama, mampu memberikan nafkah lahir dan batin, lembut kepada wanita, menyenangkan istri ketika melihatnya, laki-laki yang subur, setara dengan wanita. Adapun memilih pasangan hidup sebagai berikut: memilih istri karena fisik, harta, dan nasabnya. Yang kedua, memperhatikan akhlaknya. Yang ketiga, perempuan yang dipilih bukan orang yang suka berzina. Yang keempat, perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang dapat membuat suami menjadi nyaman apabila sedang ada di dekatnya atau melihatnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini menurut Farid Mashudi 2013, layanan konseling pribadi merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan oleh konselor atau dosen pembimbing untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Layanan konseling pribadi dengan memberikan layanan informasi tentang hukum pernikahan agar individu dapat memahami norma, aturan, dan adat pernikahan. Layanan konseling pernikahan ini juga dapat diberikan kepada individu yang akan memasuki jenjang pernikahan. Menurut Farid Mashudi 2013, dalam konseling ini akan diberikan informasi mengenai kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, serta cara mengambil keputusan dan pemecahan masalah dalam sebuah hubungan. Dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya dalam memilih pasangan itu sangatlah penting dalam untuk melanjutkan ke jenjang berkeluarga dengan memberikan motivasi terhadap konselor ke klien agar klien untuk melakukan pernikahan itu agar lebih bersemangat lagi, yang mana nantinya tercapailah suatu tujuan dalam suatu pernikahan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dengan menutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.